Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syolihin wal malaikatil muqarrabin, khususun musannif andal kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususun masyayikh wa khususun laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi razaqani ulama'il muwahhidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan melanjutkan kajian tafsir Al-Jailani surat Al-Anfal ayat 72, lanjutan dari minggu yang lalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in fid dini fa alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basyir. Ini ayat sudah berbeda lagi dengan penjelasan sebelumnya. Kalau sebelumnya membahas tentang bagaimana ayat yang turun kepada Nabi berkaitan dengan petunjuk dalam memperlakukan tawanan. Nah, malam ini yang kita bahas yaitu ayat yang terkait dengan orang-orang yang beriman yang hijrah dan mau berjihad. Ya, jadi alladzina amanu, yang pertama ciri-cirinya adalah amanu, dia beriman ya kepada Nabi, kepada Allah. Wahajaru, dia berhijrah. Dalam konteks zaman Nabi, mereka yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Wajahadu, dan mereka mau berjihad bi amwalihim, baik dengan harta, wa anfusihim, dan dirinya. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, ya,
amanu, mereka yang beriman. Syekh Abdul Qadir Jilani menafsirkan alladzina amanu ay wa aikonu bitauhidillah, yaitu mereka yang meyakini ya, bitauhidillah, dengan keesaan Allah, wa wujubi wujudihi, dan yakin tentang zat wajibul wujud. Jadi amanu dalam konteks zaman Nabi ini memiliki penjelasan alladzina aikonu bitauhidillah, yaitu orang-orang yang sudah yakin dengan tauhid, yaitu keesaan Allah. Selain dia sudah mengakui, meyakini keesaan Allah, mereka juga sudah memahami tentang zat wajibul wujud. Nah, ini kalau dikaitkan ya dengan kisah Bilal bin Rabah ya, ketika disiksa oleh tuannya dengan dijemur di atas padang pasir, kemudian ya dikasih beban di atas badannya itu berupa batu besar. Tapi yang keluar dari lisannya Bilal bukan keluh kesah, melainkan satu kata ahad, esa. Berarti Bilal bin Rabah ya, ini termasuk aikonu bitauhidillah, meyakini tentang keesaan Allah. Sehingga dalam ucapan yang keluar dari bibir Bilal, yang ada hanya ahad, esa. Tidak ada Tuhan di alam semesta ini kecuali Allah yang esa. Nah, kalau esa dipahami secara lebih mendalam lagi, wa wujubi wujudihi, terkait dengan zat wajibul wujud, maka kalimat Bilal ini esa dalam pengertian la maujuda illallah, tidak ada yang maujud di alam semesta kecuali Allah. Maka yang keluar dari lisan Bilal bin Rabah adalah ahad, ahad ya, esa dalam pengertian ya yang dirasakan oleh Bilal tentu memiliki sebuah dinamika yang sangat dahsyat. Artinya bukan sebatas kata esa, tapi Bilal sudah meyakini tentang zat wajibul wujud, tentang alam semesta dengan kalimat esa, ahad, ahad itu. Kalau digali lebih dalam lagi, ya, kata esa ini dengan kata lain sebagai puncak dari kalimat la ilaha illallah. Jika digali dari sisi hakikatnya, maka puncaknya, muaranya adalah la maujuda illallah. Lah, Bilal ini dalam proses merasakan keimanan ini ya, mulai dari ilmu yakin, kemudian ainul yakin dengan diuji langsung ya oleh tuannya, dengan diberikan ujian dan cobaan secara nyata, tetap konsisten dan istiqomah ahad. Maka proses ini dalam teori tasawuf yaitu proses dari ilmu yakin naik pada ainul yakin, karena pada proses ini Bilal tidak goyah, kemudian sampailah pada hakul yakin. Datanglah
Sayyidina Abu Bakar ya untuk membebaskan Bilal ini. Jadi semakin yakin dengan kebenaran ajaran Islam. Jadi menarik sekali. Ini penafsiran Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini ya dari aspek kajian tasawuf muhakkikin, ya orang-orang ahli hakikat, ini sangat tepat sekali. Jadi kalimat yang keluar dari bibir atau lesannya Bilal tidak sebatas ahad yang dimaknai secara umum, tapi ahad yang diyakini, yang dirasakan dari proses ilmu yakin sampai ainul yakin hingga hakul yakin. Nah, keyakinan yang demikian inilah yang benar-benar kokoh di dalam pribadi ya para sahabat yang mengikuti, yang mengimani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di awal-awal perjuangan periode Mekah memang banyak sekali ya sahabat-sahabat yang mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Ada suami istri yang dibunuh dan macam-macam, termasuk Bilal yang disiksa oleh tuannya. Nah, semua itu dalam rangka untuk mengokohkan keimanan dan keyakinannya. Nah, bagaimana dengan zaman sekarang? Ya, kita sudah tidak ada perang seperti pada zaman Nabi. Ya. Tantangan kita dalam mengokohkan tauhid sebagaimana yang disampaikan oleh ayat alladzina amanu dalam penafsiran Syekh Abdul Qadir Jailani aikonu bi tauhidillah wa wujubi wujudihi, yaitu dengan cara melihat gerakan dinamika alam semesta, ya termasuk kehidupan baik yang secara umum maupun kehidupan yang secara pribadi. Semua tidak bisa lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Semua mendapatkan porsi ujian. Nah, ketika sedang menghadapi ujian ini, apakah dalam hal tauhidnya itu tetap kokoh sebagaimana Bilal dalam konteks zaman Nabi, atau goyah? Goyah itu misalkan dah nggak apa-apa saya nggak beriman, ya ini namanya goyah. Tapi kalau Bilal tidak. Nah, di zaman sekarang juga akan diuji oleh Allah dengan ujian. Ya, setiap orang pasti memiliki ujian yang berbeda-beda. Tentu ujian ini sudah diperhitungkan oleh Allah sesuai kapasitasnya. Ya, dalam menghadapi ujian ini, keyakinannya apakah tetap berpegang pada kalimat tauhid, meyakini, memandang kembali kepada Allah, atau goyah, atau protes, atau malah frustasi, tidak mau beriman kepada Allah, atau malah sebaliknya diuji tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, tapi justru nyari solusi selain Allah, datang ke seorang dukun. Nah, ini akidahnya sudah cacat, ini sudah gagal. Ketika diuji ya dengan gejolak dalam kehidupan, tidak menghadap Allah, berkeluh kesah kepada Allah, tapi mencari solusi lain, ya ke orang pintar, ke dukun, berharap mudah-mudahan ada solusi dari mereka. Nah, ini sudah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang diuji dalam posisi seperti itu, ya nggak bakalan lulus-lulus. Karena diuji ya dengan demikian akhirnya berpaling. Coba kalau bisa seperti Bilal, kokoh keyakinannya, ya tetap memandang kepada Allah, tetap berpegang teguh kepada Allah, tetap
tidak goyah sedikit pun dalam kondisi apapun. Maka ketika kita bisa mempertahankan kondisi yang demikian, inilah termasuk alladzina amanu ay alqunu bi tauhidillah wa wujubi wujudihi. Gitu. Jadi ya sebenarnya sama zaman umat Islam, zaman Nabi periode Mekah dengan diuji ya berhadapan dengan kafir Quraisy, dengan umat Islam yang hidup pada zaman modern, tapi Allah juga nguji dari sisi lain, ya, yaitu persoalan-persoalan kehidupan yang warna-warni juga sama. Akan diuji sejauh mana berpegang meyakini ya tentang keesaan Allah dan meyakini bahwa Allah pasti memberikan solusi, meyakini bahwa Allah tidak ingkar janji dan tidak goyah sedikit pun. Nah, ini tanda-tanda ya orang yang diberikan kekokohan iman, sebagaimana para nabi, para rasul dan para kekasih-kekasih Allah ketika mendapatkan ujian ya senantiasa diberikan anugerah bisa memandang dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wahajaru gitu ya. Jadi ayat ini kalau diurai ternyata ya penjelasannya cukup luas. Ya, jangan membaca terjemahan kemudian dari terjemahannya oh ini kan cerita soal zaman umatnya Nabi ketika periode Mekah. Akhirnya kalau dipahami sebatas terjemahan, nggak ada nilai poin, nilai positif atau message-nya, pesan-pesannya yang bisa kita ambil untuk kehidupan sekarang tidak dapat. Maka dengan penafsiran sofistik Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, ya, alladzina amanu ternyata memiliki relevansi dengan kehidupan sekarang ini. Kemudian yang berikutnya wahajaru, ya wahajaru. Dan mereka berhijrah. Ya, konteks pada zaman Nabi yaitu ketika periode Mekah Nabi sudah mendapatkan ancaman pembunuhan secara serius dari kafir Quraisy, dari Abu Jahal dan Abu Lahab, sampai akhirnya Nabi harus keluar dari Mekah ya sampai bermalam di Gua Sur, kemudian selanjutnya perjalanan menuju Madinah. Nah, para sahabat itu ada yang lebih dulu berangkat ya. Kalau Sayyidina Umar ini belakangan, bahkan Sayyidina Umar sebelum berangkat hijrah ke Madinah ya nantangin dulu siapa orang yang berani duel sama saya sebelum saya hijrah gitu. Ternyata nggak ada yang berani. Wahajaru ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani juga ditafsiri secara sofistik sebagaimana perjalanan para salikin ya. Hijrah an buq'atil imkan talibina at-taraqi ilal maratibil aliyah, yaitu hijrah dari kondisi ya yang biasa-biasa saja kemudian dia menjadi seorang salik ya, mencari seorang guru yang bisa membimbing, mencari seorang mursyid ya, talibina ya, mereka mencari jalan untuk menuju Allah. Jadi ini yang disebut hijrah dari kehidupan yang biasa kemudian punya kesadaran bertaubat untuk menuju Allah, mencari mursyid, mencari guru yang bisa membimbing ilal maratibil aliyah,
untuk bisa ya at-taroki ilal marotibil aliyah, untuk bisa menaiki jenjang-jenjang atau tingkatan-tingkatan perjalanan rohani menuju tingkatan-tingkatan yang mulia, yang tinggi. Jadi artinya ketika dia bertemu dengan seorang guru atau mursyid, ya, minta dibimbing menuju Allah, kemudian menyatakan diri ya, sebagai murid untuk dibimbing secara lahir dan rohani, ya, bertaubat, ya, bahkan di Torekoh itu ya harus mandi taubat dulu sebagai kesungguhan di dalam menuju Allah, taubat dari segala maksiat zahir dan batin, ya. Kemudian menerima baiat, ya, menerima zikir, menerima kaifiat riyadhah mujahadah. Dengan kaifiat zikir riyadhah mujahadah ini tujuannya supaya hawa nafsu yang ada di dalam dirinya, yaitu ammarah dan lawamah, bisa ditundukkan, bisa diriyadhahi, sehingga nafsu ini tidak mendominasi. Ketika dirinya sudah mampu menundukkan hawa nafsu, maka ada kemungkinan untuk menaiki jenjang-jenjang rohani yang lebih tinggi. Artinya akan diberikan anugerah oleh Allah, yaitu asrarul uluhiyah, rahasia-rahasia ketuhanan, dan ma'arif robbaniyah, yaitu ilmu kemakrifatan. Ini dengan catatan tadi, ibarat gelas yang awalnya kotor, ya, lama nggak dicuci, atau ibarat selesai minum kopi nggak dicuci selama seminggu, sebulan, gelas nampak hitam. Ini kan ibarat jiwa kita yang penuh dengan lumuran dosa. Nah, kemudian datang ke seorang guru, ya, guru dengan sabarnya membimbing perjalanan menuju Allah dengan riyadhah, dengan zikir, dengan kaifiat. Ini tujuannya adalah ibarat membersihkan gelas yang kotor dan kumuh tadi dengan air riyadhah. Karena barang siapa seorang salik yang istiqomah dengan zikirnya, istiqomah dengan riyadhah mujahadah, ini sama saja membersihkan kotoran-kotoran batiniahnya. Maka pada saat gelas ini sudah bersih, maka suatu ketika Allah menurunkan asrar uluhiyah, rahasia-rahasia ketuhanan, dan ma'arif robbaniyah. Itu berarti wadahnya sudah siap. Nah, maka dengan demikian seorang salik biasanya diberikan anugerah bisa merasakan pengalaman-pengalaman rohani, mimpi-mimpi bertemu dengan orang-orang yang sudah di wilayah rohani. Ini sebagai pertanda bahwa salik ini sudah at-taroki ilal marotibil aliyah. Bahkan lebih dari itu, dalam hal ilmu tauhid yang terkait dengan wajibul wujud, ya, memahami tentang wujud yang hakiki dan wujud yang majazi, ya, sehingga dalam proses perjalanannya dia bisa mempraktekkan secara tepat, ya, tidak ada ilhad, campur aduk, penyimpangan, panteistik, nggak ada, tapi tetap berpegang pada muwahhid, yaitu senantiasa memandang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini at-taroki ilal marotibil aliyah. Nah, inilah sesungguhnya orang yang hijrah.
Ini makna hijrah secara universal. Kalau hijrah dalam versi periode Mekah itu memang hijrah ya dalam situasi mencekam, dalam situasi perang. Maka Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar ya mengatur strategi kemudian hijrah ke Madinah. Lah, dalam konteks di Indonesia ya, sudah tidak ada perang secara fisikly. Kita diberikan keluasan untuk ibadah seluas-luasnya. Mau sholat malam ya sampai berkali-kali, zikir sampai berkali-kali, nggak ada larangan di Indonesia. Nah, maka dari itu, ketika kita diberikan negeri yang aman, maka kita gunakan memaknai hijrah dalam konteks yang lebih substansi, hijrah yang lebih universal, yaitu hijrahnya kita dari kehidupan menjadi orang yang awam, yang tidak punya arah tujuan hidup, kemudian menjadi seorang salik yang orientasi hidupnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menuju Allah perlu pembimbing, perlu ilmu. Kalau menuju Allah tidak ada pembimbing, tidak ada ilmu, ya fasehuhu syaitonun. Syekhnya adalah setan. Itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah amanu wahajaru wajahadu. Wajahadu dan mereka berjihad, berjuang. Bi amwalihim dengan hartanya. Bagi orang-orang yang pada zaman Nabi ya seperti Sayyidina Khadijah ya, istri tercintanya sudah melakukan ini, wajahadu bi amwalihim, mereka sudah berjihad dengan hartanya. Sebab Sayyidah Khadijah seluruh hartanya digunakan untuk jihad, untuk berjuang bersama Nabi, menegakkan kalimat Allah. Contoh lain Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar juga seluruh hartanya digunakan untuk berjuang bersama Nabi. Bahkan untuk keluarganya pun tidak disisai. Termasuk untuk putrinya. Ya, Sayyidah Aisyah. Ya. Ini keistimewaan Sayyidina Abu Bakar. Itu. Dan juga para sahabat-sahabat yang lain. Nah, konteks hijrah dan jihad pada zaman sekarang ya tentu harus kita maknai secara substansi dan universal. Kita sudah tidak ada perang seperti perang pada zaman Nabi. Ya, perang kita di dunia modern ya, terutama di Indonesia ya sebagai negara yang aman dan damai, perangnya adalah jihad melawan kebodohan. Bagaimana kita membangun sebuah lembaga pesantren, universitas? Tujuannya adalah untuk liizalatil jahli, menghilangkan kebodohan, supaya bisa lahir generasi-generasi penerus yang memiliki ilmu dan siap menerima tantangan zaman. Nah, ini juga bagian dari jihad. Lah, bagi orang yang kaya diberikan kelebihan harta, buka pesantren tidak mungkin karena membuka pesantren perlu persyaratan ilmu dan lain sebagainya. Ya, gunakanlah hartanya sebagaimana Sayyidina Abu Bakar untuk membantu mensupport pembangunan lembaga-lembaga pesantren atau lembaga dakwah yang memang orientasinya untuk li'ila'i kalimatillah. Ya, jadi membangun pesantren, lembaga-lembaga pendidikan yang tujuan utamanya untuk li'ila'i kalimatillah, bukan
lembaga yang orientasi bisnis, bukan lembaga yang orientasinya mencari keuntungan. Sebab kalau niatnya membantu pesantren tapi ada lintasan, misalkan pengen mendapatkan keuntungan, nah ini nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Ya, misalkan ini ada perlu support, tapi minta hitung-hitungan misalkan. Nah, kalau niatnya sudah ada hitung-hitungan, nanti di akhirat tidak dapat apa-apa. Dia sudah mengambil bagiannya, balasannya di dunia. Maka jangan sampai kita sudah punya rezeki, kemudian ketika menginfakkan niatnya salah. Nanti kita sendiri yang rugi. Tapi kalau niatnya lurus, yaitu untuk semata-mata li'i'la'i kalimatillah, tidak ada tujuan lain, pasrah kepada Allah, ini sebagai bekal akhirat, insya Allah sesuai janji Allah akan diberikan keberkahan lahir dan batin. Keberkahan lahiriah Allah pasti membalas berlipat ganda, ya sebagaimana firman di dalam Al-Quran dibalas dengan 700 kali lipat, di akhirat akan menjadi investasi akhirat atau yang disebut dengan amal jariyah atau sedekah jariyah. Ini termasuk bagian dari wajahadu bi amwalihim dalam konteks sekarang. Gitu. Jadi di sini juga harus perlu dipahami betul. Ini lembaganya seperti apa? Oh, ini lembaga sekolah. Sekolahnya sekolah menengah atas. Ya, terus biayanya masuk sekian puluh juta. Nah, ini berarti orientasinya sudah orientasi bisnis. Apakah ini bisa menjadi investasi akhirat? Nah, bagaimana menjadi investasi akhirat kalau tujuannya dan prakteknya sudah orientasi dunia? Tentu sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Maka yang lebih aman adalah memang pendidikan, lembaga pendidikan yang orientasinya li'i'la'i kalimatillah, tidak ada niatan untuk kepentingan duniawi atau tidak ada niatan untuk memanfaatkan atau memperkaya diri. Maka ketika niatnya lurus, insya Allah ini termasuk bagian dari wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ini. Jadi wajahadu bi amwalihim dalam konteks zaman sekarang itu ya tantangannya hawa nafsu kita. Ya. Ya, mungkin harta cukup melimpah, tabungan, investasi, ya di mana-mana. Tapi ketika ada panggilan di jalan Allah, masih maju mundur, pakai hitung-hitungan akal. Ini kalau saya begini, nanti bagaimana? Saya dapatnya apa? Tidak ada keyakinan sebagaimana keyakinannya Abu Bakar, tidak ada keyakinan sebagaimana keyakinan Sayyidah Khadijah. Padahal jelas ini lembaga semata-mata untuk li'i kalimatillah. Jadi artinya berjuang pada zaman Nabi dan berjuang di zaman sekarang itu sama, hanya konteksnya yang berbeda, tantangannya yang berbeda. Tapi secara tantangan individu, yaitu hawa nafsu yang ada dalam diri kita, itu sama. Pada zaman Nabi tentu juga banyak orang kaya yang pelit, ya, yang mengikuti hawa nafsunya, ya, disuruh mengeluarkan hartanya untuk berjuang di jalan, pasti banyak yang hitung-hitungan, yang pelit dan macam-macam. Nah, kebetulan ada contoh Abu Bakar dan Sayyidah Khadijah yang bisa menjadi
teladan bagi umat Islam di zaman sekarang. Ya. Aimunfikina, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya, liyatajurrudu anha, ya, supaya dengan membelanjakan hartanya di jalan Allah itu supaya untuk memurnikan hatinya dari pengaruh kecintaan terhadap materi. Ini liyatajurrudu anha. Sebab kalau orang yang masih hitung-hitungan, ini saya mengeluarkan infak segini, sedekah segini, ini dapatnya apa? Tapi kalau kita niat ikhlas, bismillah, tawakaltu ala Allah, ya saya tidak berharap balasan, terserah Allah, yang penting saya niat infak, sedekah. Nah, ini kecintaan di dalam hati kita terhadap materi ini sudah mulai terlepas. Sudah mulai bisa mengembalikan kepada Allah. Oh iya, dulu saya tidak punya apa-apa. Saat sekarang saya dititipin, diamanain banyak rezeki, banyak harta. Nah, maka harta ini akan bermanfaat buat akhirat saya nanti kalau ditasarufkan, digunakan untuk di jalan Allah. Tapi sebaliknya, harta yang sebanyak ini, amanah yang sebanyak ini, kalau tidak ditasarufkan di jalan Allah, tidak akan bisa memberikan manfaat apa-apa. Justru saat dihisab nanti jauh lebih berat, karena akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, hartamu untuk apa, pergi kemana, untuk belanja apa. Gitu. Nah, ini keuntungan orang-orang yang sudah memiliki penyandaran kepada Allah bahwa harta itu amanah, maka pada saat dia mengeluarkan hartanya dengan hati yang plong, ya, tidak ada embel-embel macam-macam, ya, sebab kadangkala orang yang mau bantu itu ya macam-macam. Kalau membantu ada yang harus namanya disebut, ya kan. Nah, ini ada juga, ada bantu yang dia tersembunyi, tidak mau nampak. Ada juga yang pengen dilihat oleh publik. Nah, ini ada juga yang sudah bantu kemudian diupload. Nah, ini bahaya-bahaya batiniah ini yang harus dipahami. Di situ ada riya, ada ujub, ada takabur. Ini yang bisa merontokkan infak kita, sedekah kita. Maka di dalam beramal ini, berinfak ini juga perlu ilmu. Ya, jangan sampai nampak wah dia ahli sedekah, tapi ternyata sedekahnya semua berbau riya. Karena setiap sedekah pengen dilihat orang. Yang diam-diam hanya Allah dan dirinya yang tahu, dia tidak mau. Nah, ini yang bahaya. Maka kalau hati kita sudah bersih, maka tidak ada keberatan. Liyatajurrudu anha. Jadi hati itu sudah enteng, plong. Merasa rezeki itu sebatas di tangan, tidak di hati. Hati untuk Allah. Tangan ya sebagai titipan. Suatu saat diambil oleh Allah, nggak ada sangkutan ke dalam hati, dengan enteng melepaskannya. Kemudian manfaat dari infak sedekah, ya, dalam tanda kutip sebagai wujud jihad di jalan Allah. Manfaatnya adalah wayudhiru nufusahum, dan dapat mensucikan jiwanya. Wayat haru, ya. Wayat haru dan dapat wayat haru dan mereka dapat menyucikan nufusahum, jiwanya,
Kok bisa menyucikan? Yang benar, ya bisa. Yaitu menyucikan dari kotoran-kotoran bakhil. Bakhil itu kotoran. Riya itu kotoran. Ujub itu kotoran. Nah, kalau orang yang sudah memiliki ilmu, ketika dia berinfak bersedekah dengan ilmu, maka ini bisa menyucikan jiwanya. Penyakit pelit sudah tidak ada, karena menganggap rezeki ini amanah, sebatas di tangan. Dia yakin ya, berinfak 1 dilipat gandakan oleh Allah 700 kali lipat. Dan kalau ikhlas, yang pasti akan menjadi sedekah jariyah. Itu. Jadi jihad di jalan Allah dengan harta ternyata memiliki dampak luar biasa, baik untuk dirinya sendiri maupun keberkahan dalam hidupnya maupun balasan di akhirat kelak. Itu. Jiwa yang bersih bagi orang yang ahli infak dan sedekah didasari dengan ilmu yang benar, maka jiwanya akan bersih anil maili, dari kecenderungan material, dari kecenderungan sikap pragmatis. Sikap pragmatis itu, kalau saya bantu ini dapat apa? Allah kan sudah janji dilipatkan 700. Itu kan janji Allah. Nah, dia masih nggak percaya. Karena masih ada kepentingan pragmatis. Ya. Maka orang yang sudah berinfak, bersedekah dengan ilmu, ini bisa mensucikan ya, kotoran-kotoran dalam batin seperti pelit, ya, riya sudah tidak ada, wal mahabbah, muncul kecintaan ilaiha kepadanya. Akhirnya dia berinfak dan bersedekah itu menjadi hobi. Rasanya kalau dia megang duit, ya, itu tidak pernah lama-lama. Ya, kemasukan misalkan rekeningnya, terus ada kesempatan untuk berbuat, dia akan lakukan tanpa perhitungan ini dan itu. Jadi menambah mahabbah, karena janji Allah pasti akan terbukti. Janji Allah yang melipatkan 700 kali lipat pasti akan dibuktikan dan dirasakan. Maka muncullah mahabbah. Tidak ada keengganan untuk melepaskan harta di jalan Allah. Itu. Kemudian wa anfusihim, dan dirinya, jiwanya, ya. Bagi orang yang punya harta, tadi jihadnya dengan harta. Wa anfusihim, dan jiwanya. Yang istimewa, dia punya harta dan jiwanya juga. Artinya dia punya harta, ini dalam konteks Nabi, dia membantu perjuangan Nabi dengan harta, tapi mau juga ikut perang secara fisik. Nah, ini yang bi amwalihim wa anfusihim. Nah, zaman sekarang juga sama. Ya, tantangannya kalau dia bisa dengan amal harta, maka lakukanlah dengan harta. Kalau harta dan jiwa bisa dilakukan, maka ini yang istimewa. Tapi kalau harta tidak ada, adanya hanya anfus, jiwa, maka gunakanlah kesempatan ini ya untuk berjuang di jalan Allah. Ya. Kalau pada zaman Nabi, ya mungkin para sahabat-sahabat yang secara materi dia tidak memiliki materi yang lebih, tapi memiliki hibah kecintaan terhadap Islam dan terhadap Nabi, maka ketika ada perintah perang, dia selalu terdepan. Nah, dalam konteks zaman sekarang juga sama. Secara materi mungkin tidak ada yang untuk infak, sedekah, tidak ada. Dia hanya punya tenaga. Dia hanya punya kemampuan. Maka infakkanlah kemampuan dan tenagamu untuk membantu perjuangan di jalan Allah. Ini pun dengan catatan niatnya harus ikhlas.
karena Allah. Kalau ada embel-embel niatan pragmatis, ini juga tidak berbuah pada keberkahan. Tidak bisa menjadi investasi akhirat. Ini. Jadi sekalipun berjuang dengan jiwa, tapi syarat utama didasari dengan keikhlasan. Maka kalau didasari dengan keikhlasan, walaupun dia hanya membantu tenaga, tapi ikhlas, batin dia juga tenang, nyaman. Kalau dia membantu tenaga, batinnya tidak ikhlas, semua merasa terpaksa. Tidak enjoy, tidak menikmati. Nah, ini bedanya di sini. Jadi kalau kita secara materi tidak punya, kita punya tenaga, punya pikiran, punya keahlian, gunakan keahlian, pikiran, dan tenaga ini secara ikhlas. Ikhlas itu semata-mata karena Allah. Ya, bukan dengan terpaksa atau bukan dengan hitungan pragmatis. Sebab kalau hitungan pragmatis akan nampak hasilnya. Sesuatu yang dijalankan dengan cara terpaksa akan kelihatan hasilnya. Apalagi di hadapan orang-orang yang memiliki kelembutan. Itu akan mudah terbaca. Itu. Jadi ini penting sekali bahwa jihad di jalan Allah bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, bisa dengan skill, bisa dengan pemikiran. Dengan catatan tadi, kotoran-kotoran batiniah yang ada di dalam dirinya harus dibersihkan. Bersih dari riya, bersih dari ujub, bersih dari takabur, ya, semata-mata ikhlas li'ila'i kalimatillah. Kalau ikhlas, enjoy, nikmat, ya, nggak ada capeknya karena hatinya ikhlas. Melakukan sesuatu didasari ikhlas, dihayati, di istilahnya pekerjaan tuntas. Tidak sekedar asal. Nah, ini bedanya. Kalau pekerjaan dilakukan dari hati, ya, dengan cara ikhlas, itu akan nampak hasilnya. Nah, tapi sebaliknya kalau pekerjaan dilakukan secara tidak dengan ikhlas, ada kepentingan pragmatis, itu juga akan kelihatan hasilnya dan kualitasnya. Maka ini penting, jihad bi amwalihim wa anfusihim ternyata batiniahnya harus bersih, ya, baik secara zahir maupun batin. Fi sabilillah, ya. Fi sabilillah yaitu semata-mata diniatkan di jalan Allah. Semata-mata untuk mendukung perjuangan di jalan Allah, semata-mata untuk li'ila'i kalimatillah. Kenapa harus demikian? Liyatahaqququ, supaya kamu itu yakin. Yang awalnya ragu-ragu, bener nggak sih kalau saya infak ikhlas itu nanti dapat limpahan balasan? Nah, awalnya kan maju mundur. Oh, ternyata suatu ketika dibuktikan oleh Allah. Pada saat dia mengalami kesulitan, datang pertolongan yang tidak pernah diduga. Oh, semakin yakin. Ya, Allah tidak pernah ingkar janji. Ini namanya liyatahaqququ, merasakan hasilnya, merasakan balasan Allah. Orang yang liyatahaqququ ini tadi karena dasar dia berjuang itu semata-mata karena Allah. Tapi bagi orang yang pragmatis, sulit untuk mencapai pada tahapan liyatahaqquq. Karena di awal niatnya sudah pragmatis, niatnya harus dilihat orang, niatnya harus dapat balasan apa, maka sulit untuk bisa mencapai liyatahaqquq. Orang yang bisa mencapai liyatahaqquq, hatinya harus bersih dari kotoran-kotoran batiniah tadi. Maka, oh iya, ternyata Allah tidak ingkar janji. Oh iya, ternyata berbuah keberkahan. Keberkahan itu situasi yang bukan kehendak kita. Kita diberikan ketenangan lahir dan batin. Kita diberikan solusi-solusi dalam menghadapi masalah. Karena liyatahaqququ,
Kita sudah mulai yakin dengan janji-janji Allah. Itu. Bimartabatil fana fih, yaitu dengan martabat fana fihi di dalamnya. Maksudnya, kalau orang mengeluarkan harta benda dengan perasaan ini sebagai amanah, tidak merasa memiliki, tidak merasa menguasai, dia lepas begitu saja, enteng, digunakan untuk jalan yang benar, ya, ini sama saja proses memfanakan diri dari kecintaan terhadap materi. Ini juga nggak gampang bagi orang-orang yang diberikan amanah rezeki untuk bisa merasakan ini, nggak mudah. Tapi kalau orang yang sudah hatinya mendapatkan nur ilahiyah, mendapatkan ilmu-ilmu tasawuf, tersentuh dengan ilmu-ilmu hakikat, dia akan merasakan, oh harta ini titipan, jabatan juga titipan, semua milik Allah. Maka pada saat mengeluarkan, ya, dia tidak pernah ragu. Karena apa? Tidak merasa memiliki, semua milik Allah. Nah, sikap merasa tidak memiliki ini sudah menjadi bagian dari praktek fana. Fana yaitu mengosongkan hatinya dari kecintaan kepada sesuatu selain Allah. Sehingga kalau sudah bisa merasakan fana, ya, ketika megang rezeki, ya mulailah hatinya itu muncul ma fi qalbi siwallah. Tidak ada di dalam hatiku selain Allah. Ini kan nikmat sekali. Walaupun dia berlimpah harta, walaupun dia memiliki fasilitas mobil mewah, rumah mewah, tapi semua tidak ada yang masuk ke dalam hatinya. Hatinya khusus untuk Allah. Sarana lahiriah kehidupan ini, hanya sarana lahiriah ini diyakini milik Allah. Dan tentu ketika menyadari ini milik Allah, juga akan digunakan untuk perjuangan di jalan Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang mendapatkan amanah seperti ini langka. Langka kecuali orang-orang yang hatinya sudah tersentuh dengan ilmu-ilmu tasawuf dan ilmu hakikat. Kalau dia hanya sekedar ngaji gitu ya, itu pasti sulit, masih muncul kalkulatornya itu. Matematika itu masih muncul. Ini saya keluarin ini dapat apa? Nah, itu. Tapi kalau orang yang hatinya sudah bersih, ya sudah terlepas dari penyakit-penyakit batiniah, maka dia akan merasakan kenikmatan rohani, sehingga ma fi qalbi illallah, ma fi qalbi siwallah, ini benar-benar dirasakan. Ini buah dari istiqomah mengamalkan zikir, ya. Kalau Naksabandi, ya zikir Naksabandi Ismudad dan Nafi Isbat diamalkan secara istiqomah. Kemudian Riyadhah Mujahadah, lah baru dalam proses perjalanan sebagai seorang salik akan merasakan proses tadi, dinamika naik turun antara ragu dan yakin, sampai akhirnya muncul keyakinan. Oh ternyata janji Allah benar, ya. Tambah yakin lagi gitu. Maka berproses dari ilmu yakin naik ke ainul yakin sampai ke hakul yakin, ya. Itu. Jadi lihat aku bimarifil fanafi liyafuza bibaqaihi, supaya apa? Supaya dia sukses, selamat dengan mengalami, merasakan bahwa harta yang dia miliki semua milik Allah. Ya, ini hanya amanah. Suatu saat bisa diambil oleh Allah kapan saja. Nah, ketika kondisinya sudah dari fana naik ke bako, ya naik bako,
maka kemewahan duniawi yang ada di sekelilingnya itu tidak akan mempengaruhi kenikmatannya dalam berzikrullah. Nah, ini sudah tahapan bakok yang secara nyata dirasakan. Ya. Mobilnya mewah, tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Rumahnya mewah, tidak pernah masuk ke dalam hatinya. Jadi tidak terganggu sedikitpun hati orang-orang yang sudah masuk pada kategori asyikin, orang-orang yang rindu, orang-orang yang sudah mencapai fana hingga bakok. Ini sudah istimewa. Ya. Para sufi terdahulu, ya, seperti para sufi yang dijelaskan dalam banyak kisah, ya, seperti Syekh Sazili, ya, itu kan sangat kaya raya itu. Nah, itu pernah suatu kali ada seorang murid, ya, suudzon, ya, ini Syekh Sazili ini silaturahmi ke seorang mursyid lain, ya, temennya lah. Ada murid suudzon, kok menggunakan fasilitas yang super mewah pada zaman itu. Nah, terus dia menyampaikan ke gurunya, yaitu beliau memakai fasilitas mewah, ya, dengan dirimu, yaitu masih mulia di hadapan Allah beliau daripada dirimu. Sebab walaupun beliau memakai fasilitas mewah, tapi hatinya ma fi qalbi siwallah. Sementara kamu sudah dalam keadaan miskin, tapi penyakit tomaknya, penyakit bakhilnya masih sangat dominan sekali. Maka perbedaan dua kondisi ini, ya, itu nggak bisa dilihat dari sisi lahiriah. Oh ya, dia seorang salik, ya, misalkan kondisinya ya pas-pasan miskin gitu, ya. Apakah terus martabatnya tinggi di hadapan Allah? Ya belum tentu. Misalkan ini ada sufi yang dia kaya raya, tapi dia juga sahok, dermawannya luar biasa. Jangan kita suudon dulu. Siapa tahu hatinya sudah terbebas dari kecintaan terhadap harta benda. Beliau sudah tidak silau dengan materi. Nah, ini kondisi para sufi, ya, yang sudah mendapatkan martabat fana dan bakok, itu sudah pada tahapan itu. Jadi kita nggak boleh mudah suudon. Oh, itu ada seorang guru sufi, oh, mobilnya mewah, ininya mewah. Nah, itu. Kok hubud dunia, kok nggak zuhud? Jangan suudon dulu, ya. Dalam teori ini sudah dijelaskan kalau dia sudah tahapan fana billah, bakok billah, itu sudah tidak ada yang indah, ya, di dalam hatinya kecuali Allah. Sudah tidak silau melihat fasilitas duniawi. Tapi ini bagi orang-orang yang sudah pada tahapan pencapaian kebersihan rohani. Lah, kita sebagai salik pemula, ya, jangan terus ikut-ikutan. Walaupun saya ini begini, tapi nggak ada kecintaan di dalam hati saya, gitu. HP-nya hilang, gulung koming, stres. Jangan, nggak boleh dibuat gaya-gayaan. Ya, yang biasa-biasa saja. Ngukur diri sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi rohani kita. Ya, kita nggak boleh menampilkan suatu keadaan yang bukan makom kita. Ya, tidak boleh gaya-gayaan. Ya, sebab justru ini yang berbahaya. Kita belajar jujur dengan diri sendiri, jujur dengan keadaan rohani kita, tidak mengadakan. Justru ini yang akan berproses mencapai pada tahapan ilal marotib al-aliyah, yang bisa menaiki jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Ya, jadi ini penafsiran Syekh Abdul Qadir Jailani ini luar biasa, ya.
Ya, ini baru sampai fisabilillah sudah jam 21 lebih 10 ya. Kita akan lanjutkan minggu depan ayat lanjutannya. Dan mudah-mudahan pengajian malam ini membawa manfaat dan memberikan pencerahan kepada kita. Wal muwaffiq ila aqdariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.